Welcome to episode di Bang. Sebenarnya gue nggak mau buat ini ya, cuman ya pertama kita harus abaikan dulu background di belakang ini, oke? Gue nemu video kemarin ada salah satu live dari Robito Alawiyah. Gue nyebutnya itu rezeki, oke? Karena di situ ada figur guru gembul di situ, pas banget lagi ngomongin di sana, oke? Lagi ngobrol di sana, oke? Gue nggak tahu mereka itu nyebutnya sebagai diskusi atau enggak, tapi gue sebut itu sebagai perdebatan ya di situ karena ada sistematika debat, ada rules dalam debat itu, ada opening, ada rebuttal, ya ada closing. Dalam debat, standar debat itu begitu. Kita langsung aja deh buka YouTube-nya ya, dari Robito Alawiyah. Oke. Nih ya, live seminar Robito Alawiyah 8 September 2024 ini kemarin nih. Nah, di sini si Gembul, si guru doyan ngibul, guru gemar ngibul. Gue ngakak aja. Dia ngomongin tentang ilmiah, circling tuh. Astaga, udah menang gak ada moderator, tapi sistematika debat. Aduh, ngakak banget gue asli. Kita langsung mulai aja ya. Pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya, yuk kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Ya, kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Iya saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gubernur, mohon maaf ya. Tadi itu sempat saya jawab. Ilmiah itu apa? Why don't you just explain ilmiah? What is ilmiah? Karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk. Oke, maaf ya kan lu di sini ngasih suruh minta definisi filosofis dong. Oke, dikasih dari kitab. Nih, para ulama ya. Bukan seharusnya nggak bilang juga ini definisi Islam memandang hal ini ilmiah itu seperti apa ya. Islam itu ya seumumnya itu dari konstruksi dari para ulama-ulama Islam. Oke, tentang definisi filosofis dari masing-masing ulama. Tadi bilang apa ya? Itu permasalahan teologi. Kocak aja. Dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini. Oh iya, tadi dia bilang, tadi kan dia bilang tuh yang pertama itu dijawab indrawi, melalui indrawi, empirisism. Nanti dijawab sama Gembul itu, dia ngomongnya, oh itu harus empirisism, oke. The problem, dia membatasi dalam hal ini, oke. Dalam epistemologi itu ada 3 mazhab dalam hal ini. Lu punya rasionalitas, lu punya empirisism, dan lu punya eksistensialism, oke. Mungkin ada beberapa lagi tambahan dari beberapa argumentasi dari para filosof juga. Namun secara umum itu 3 mazhab yang utama, ya rasionalism, eksistensialism, dan empirisism. Tapi kita lihat dulu penjelasannya ya. Gue gak kuat, gue kemarin. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Right. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu circling. Equivocation ini nanti lo lihat sendiri ya. Referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kita tuh sebenarnya definisi filosofis dari ulama sendiri, oke, dari kitab sebutan kitab itu buku, men, sebutannya buku gitu, buku kayak karena kitab itu dipandang orang-orang Indonesia itu sebagai hal yang suci, sebagai hal-hal yang berkaitan dengan teologis dan sebagainya. Padahal definisi filosofis, lu menanyakan suatu deskripsi, lu menanyakan suatu definisi di sini, oke? Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak. Padahal udah dijawab tadi yang pertama. Makanya itu gue ngakak loh. Nanti dibilang pokoknya di akhirnya ada equivocation di sini, oke? Bentrokan antara ilmu dan ilmiah. Non sequiturnya dari situ lu menjawab bahwa oh iya tadi udah dijawab dari ilmiah. Lu bilang itu salah. Bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah.
Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang ilmiah konsensus dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan ini philosophical definition deskripsi. Lu gak minta definisi apa itu ilmiah, dikasih definisi tapi bilang itu teologis kepercayaan. Astaga, itu yang buat gue ngakak, men. Pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Misalkan dia ngasih tahu definisi ilmiah itu bukan ilmiah. Karena kenapa? Definisi dia sendiri itu gak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu keyakinan. Aduh, gue ngakak banget sumpah gue. Di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Gak ada yang ngomong yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Red herring. Yang dimaksud saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Seperti ini deh. Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi nggak harus indrawi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu dari sini ada botol. Karena saya tahu apa yang dimaksud dengan tahu. Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya, dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Yang mana ya? Pokoknya ditunjukin Gus Wafi. Gambar kemarin ada salam gitu, dari Pangeran Ponorogo. Nanti kayaknya. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Kan gue bilang juga. Oke ya. Jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya dia tuh nggak mau bilang, udah langsung to the point aja. Oke, dah abad 17. Oke, dalam pemikiran modern kita menyebut ilmiah itu sebagai eksklusivitas untuk empirisisme. Oke, tinggal bilang gitu aja. Susah banget. Susah banget muter-muter Makanya Islam itu pasrah kan? Dibilang gitu, artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, ini filsafatnya guru Gembul. Ilmu sama ilmiah secara etimologi itu sama. Ilmu tuh science, right? Science itu knowledge, ya. Artinya itu knowledge, pengetahuan diambil dari episteme. Episteme itu dari Greek, arti scientia-nya itu dari Latin. Epistemenya itu dari Greek, oke? Itu artinya pengetahuan, epistemologi. Episteme tambahin logi, logos, ini suffix ya, diambil dari belakangnya itu study atau ilmu pengetahuan, right? Jadi ilmu atau ilmiah itu purpose-nya dari ilmu itu tujuannya adalah untuk membentuk suatu pengetahuan ilmiah ini. Nah, pengetahuan ini ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini adalah ilmu pengetahuan. Itu secara etimologis itu maknanya sama, oke? Ilmu pengetahuan dan sains ini itu sama, oke? Jadi sains itu knowledge, oke? Dalam etimologi itu sama. Dan sains itu ada dua, yang secara umum itu ada dua, ya, namanya disebut sains. Namanya hard science, oke? Hard science dan soft science. Kalau punya hard science itu dari bidang kimia, fisika, biologi, ya, geologi. Ya, lo punya soft science itu dari psikologi, sosiologi, antropologi, filologi. Nah, sejarah juga masuk dari sini, oke?
Ini masuk dari soft science. Makanya disebutnya historical science atau politik ya, disebutnya political science ya, karena itu masuk soft science juga. Maksudnya ini sama-sama digunakan dalam kurikulum sekolah pendidikan sekuler. Itu semua menggunakan ilmu atau sains itu mereka mengikuti standar ilmiah, oke. Tapi untuk soft science-nya itu opsional, oke. Untuk menggunakan standar ilmiahnya, untuk metode ilmiahnya itu secara induktif, empiricism itu opsional, oke. Ya itu nggak harus mengikuti using the scientific method, oke. Metode scientific ini yang diadopsi dari pemikiran modern sekarang itu nyebutnya eksklusivitasnya untuk empiricism, oke. Ini kan disebutnya epistemologi ya. Para filosof itu berargumen karena standar ilmiahnya, tolak ukur ilmiahnya itu apa? Maksudnya dari situ, sainsnya itu diukurnya dari apa, oke, disebut sebagai ilmiah atau apa. Masalah empiricism itu nggak bisa menjelaskan segala sesuatu, oke. Lu semua itu nggak bisa menjelaskan dengan induktivitas mekanismenya. Para soft science itu mereka juga ada yang beberapa dari mereka itu menggunakan metode ini, metode empiricism ini, oke. Anthropologist, psychologist, mereka semua menggunakan itu sebutnya opsional kan kalau untuk menggunakan scientific method ini yang digunakan dari abad ke-17 ini dalam revolusi ilmiah ini. Iya, maksudnya itu lo bisa menggunakan ilmiah itu. Maksudnya gue di sini adalah yang gue permasalahkan di sini adalah ilmiah, lu itu bisa ekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Maksudnya suatu sebut nih ya kan, ilmiah nih, suatu kita bentuk akar ya, kata ilmiah ini apa sih? Ilmiah ini kan mungkin ya pendaman kalau dalam kemarin gue lihat itu dari KBBI, ilmiah itu ya artinya ya itu berbicara tentang ilmu. Ilmunya berbicara tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu ilmiah. Lu lihat sendiri dah, ilmu itu ya digunakan ya bisa lu sebagai ekspresi, itu bisa disebut ya penambahan dalam linguistik, kemudian disebutnya ditambah kayak sufiks itu mungkin ditambahin ilmiah ya, ilmu ya dari bahasa Arab, knowledge ya, pengetahuan kan disebutnya. Itu bisa disebut sebagai ekspresi itu tanpa perlu pengamatan ya atau pengumpulan data itu. Misalkan ya ada orang nih, lu itu menyebut teman lo itu sebagai orang yang ilmiah itu. Tapi itu nggak harus itu benar-benar ilmiah, segala sesuatu lu perfeksionis, lu observasi segala sesuatu yang benar-benar ilmiah ya, gunain metodologi dalam scientific method, empiricism, segala sesuatu. Misalkan ya teman lu itu ngasih hadiah minuman atau es krim karena lu seorang yang ilmiah, lu bilang gini, itu belinya di mana? Itu kantin sono. Oke, gue samperin ya, gue tanyain, ini kenapa ada ini ada sifat racunnya atau segala macamnya, materinya semua dicek ya kan, selalu gini observasi di sana. Nah, ada kayak gitu enggak? Lu menyebut seorang itu sebagai orang yang ilmiah, itu bisa dikatakan ya sebagai memang orangnya itu ilmu banget, berbicara itu berdasarkan referensi, bukti. Ya itu harus berdasarkan evidence dari situ. Jadi nggak perlu bukti pengamatan dan observasi ya, dan melakukan kolektif data dari situ nggak perlu. Maksudnya dalam metode empiricism ini ya epistemologinya si guru Kembul. Nanti dia bilang sendiri, permasalahan gue ini lu udah tahu ya, lu ini kan diskusi tentang ilmu nasab. Lu ngapain ngomongin dari epistemologi empiricism? Lu salah ruang, Gurgem. Ini itu bukan diskusi astronomi, ini itu diskusi silsilah. Oh, astaga, capek banget gue anjir. Ini sebutnya genealogi kan, diskusi silsilah. Genealogi itu dari etimologi juga hampir sama, genos ya, gen itu silsilahnya ya. Logia itu sufiksnya, ilmunya, study tentang silsilah itu. Sama juga kayak biology juga dalam hard science, biology itu biosnya itu kehidupan nyata ya, loginya itu studinya. Cara etimologi seperti itu. Jadi bukannya dibilang menggunakan empiricism, oke, dibilang itu harus empiricism, bla 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 bla. Lu secara ruang di sini, ngapain lu datang sini? Ini kan diskusi, ini perdebatan nasab. Gimana sih lu? Capek gue anjir. Kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya berpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya ditemukan pada ya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatas itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Okay.
Dia ntar nggak ngasih alternatif loh. Dia nggak ngasih opsi ya. Ini ngomongin perdebatan silsilah. Lo mau ngasih opsi apa? Epistemologi lo itu nggak bisa menjelaskan suatu peristiwa di masa lampau. Gue nggak nonton sampai habis. Cuman dia ngomongin apa ya? Nasab, oke, jalur nasab itu dikritik sama dia, ya kan? Gue nggak tahu dia mau alternatif apa, mau uji DNA. Alternatif DNA itu nggak kepake karena DNA itu berdasarkan abduktif. Lo punya induktif di empiricism, lo ngomong sendiri ya, untuk penjelasan segala sesuatu di present time di masa sekarang. Epistemologi empiricism, oke, dari induktif ya. DNA itu abduktif, inference disebutnya, IBA, inference based explanation. Oke, abduktif itu ya dimulai dari fakta yang lo punya ya, terus lo selidiki sejarahnya ke belakang, oke. Alasan-alasannya lo diselidiki. Itu namanya abduktif, right? Nah, induktif ini yang lo gunakan dalam empiricism ini nggak kepake dalam DNA itu. Itu beda. Oke, epistemologi lo itu nggak kepake ya, itu karena dilalui berdasarkan observasi pengamatan ya, in the present time. Lo nggak bisa melakukan hal itu. Contohnya kita ambil aja evolusi manusia. Evolusi manusia, lu punya itu mekanismenya itu disebutnya Darwin, right? Neo-Darwinian as an mechanism, right? Mereka sebutnya sekarang modern evolutionary theory, right? Nah, lu punya di situ mekanismenya natural selection plus random mutation, dan lu punya yang namanya universal common ancestor atau nenek moyang bersama. Itu disebutnya sejarahnya, oke? Itu didasarkan oleh dengan metode abduktif ini, alright? Dengan penalaran aduktif dalam logika aduktif ini, right? Itu dari fakta yang lu punya sekarang, ya, dari mekanismenya itu, lu akses sejarahnya ke belakang, oke? Peristiwa sebelumnya ke belakang, ya. Itu nggak bisa induktif, ya, karena lu nggak bisa melakukan observasi di masa lampau, oke? Makanya itu disebutnya sebagai IBA. Untuk sejarahnya ini disebutnya itu sebagai IBA, inference based explanation. Nah, inference based explanation itu bukan cuma itu, oke? Untuk penjelasan sejarah peristiwa itu bukan cuma itu. Kita ambil contoh dalam teori ini, dalam evolusi ini, lu punya apa? Intelligent design. Ini namanya IBA, oke? Inference-nya dari mana? Abduktif. Oke, dari fakta-fakta yang ada, lu akses ke belakang sejarahnya, lu menyimpulkan inference baru dari situ. Ini sama berlaku dengan DNA juga, oke? IBA itu juga bisa berlaku dari sini. Lu punya, misalkan lu mengandalkan namanya naskah kuno yang lu punya, ya, lu bisa uji carbon date dari situ, ya, dari penanggalannya situ, lu bisa neliti tuh, oke, kebenaran sejarahnya itu apakah itu benar? Itu jadi IBA juga. Yang iya adalah si Gembul, oke, dia ngasih empiricism dari pemikiran modern ini, dia itu gunainnya di masalah diskusi nasab ini. Ini gue nyebutnya gak mau diskusi, padahal debat ini satu sama lain yang pada ributal ya tuh, kocak-kocak agak. Ya, maksud gue, lu ngapain Gembul? Lu salah maksud gue, lu salah ruang. Astaga. Coba kita nonton lagi dah. Oke. Gus Rumayil dan Gus Wafi mengatakan bahwa atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu utuh selama 500 tahun. Terus Gus Rumayil kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini. Misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1908. Itu makanya ada IBA, inference based explanation, oke? Regardless mau berapa puluh tahun, regardless, kalau memang ada evidence-nya, lo bisa membuktikan hal itu. Sama kayak evolutionary theory, oke? Dalam penjelasan universal common ancestry, itu sama aja, oke? Secara prinsipal. 5. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin, tidak diterima. That's not ilmiah. Lu menggunakan definisi ilmiah yang bukan ilmiah sendiri. Lu ngomongin akademis. Akademisi itu gak selalu menggunakan pendekatan ilmiah. Yang lu sebut ilmu itu melalui pendekatan empiris itu gak selalu, men. Para akademisi itu mereka nggak selalu seperti itu. Mereka disebut akademisi karena mereka intelektual. Maksudnya apa? Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi. Karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Ya kan, gue bilang juga apa? Omelin si Gembul nih, gunain prinsip yang sama, universal common descent dalam evolutionary theory. Ya, gak bisa diuji secara empiris ya, abduktif itu ngambil suatu metode abduktif dari sana. Itu bukan ilmiah kata si Gembul, bukan gue ya.
Oke, boleh saya jawab? Ya. Begini. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi. Sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan, Pak Gembul. Islam itu, Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ini harusnya, ini gue apa ya? Ini judulnya apa sih? Gue jadi ke Islam. Lalu bentar, gue lupa kemarin judulnya apaan ya? Kita lihat dari ini. Ini berapa sih menit? 1:57. Lalu bentar ya. Di sini ada seputar isu nasab dan isu keislaman. Oke. Seputar isu nasab dan isu keislaman. Oke. Lu lihat sendiri ya. Seputar isu nasab dan isu keislaman. Si Gembul ini dia itu gunain empiricism, oke, induktif. Metode empiricism yang dipikir dari modern para atheistic, liberal, sekuler semua. Ini lu tahu gak? Para etisme baru, para etisme yang radikal, empiricism, yang mereka radikal empiricism, mereka itu sama gunain ini. Pertanyaan gue, Guru Gembul, lu etis? Lu ngapain gunain hal ini? Ini membahas suatu isu keislaman. Lu ngapain ngomongin empiricism segala? Lu lihat lu perdebatan etis ya. Gue kasih lu example. Waktu itu ada perdebatan namanya Matt Dillahunty, oke? Dia seorang hardcore atheist, new atheist, oke? Dia itu debat sama orang Kristen, oke? Tentang sejarah resurrection, right? The crucifixion. Kalau crucifixion of Jesus atau penyaliban Yesus itu tanpa resurrection itu nggak berarti apa-apa dalam pandangan sekuler, oke? Dan pandangan sekuler dari Matt Dillahunty ini, dia itu menolak resurrection. Padahal udah dibuktikan dari bukti sejarahnya, dia punya bukti sejarahnya juga ya. Ya meskipun itu ada pertentangan dalam hal ya, dalam pandangan sekuler ya. Matt Dillahunty bilang gini, gue nggak mau gunain metode historis, gue nggak rely, gue nggak mau mengandalkan metode historis ya, gue nggak mau menggunakan penjelasan historis. Penjelasan gue di sini adalah, lu ngapain nerima debat dengan tema suatu penjelasan historis untuk sejarah resurrection, sejarah crucifixion, sejarah kebenaran Yesus ini dalam kekristenan ini, figur Yesus ini. Lu ngapain ngambil itu? Sama ini prinsipnya sama diterapkan juga ke Gembul, karena lu membahas suatu keislaman. Di itu ada tulisan ya, isu keislaman dan isu nasab. Si Gembul nggak punya argumen di sana. Dia bilang itu bukan ilmiah. Orang nggak sesuai dengan empiricism. Orang epistemologi gue berkata demikian. Lu etis, Bu. Kocak banget gue bilang. Lu ngapain nerima diskusi ini? Ngapain lu menerima perdebatan ini? Oke, kalau lu nggak mau nerima, ya, lu nggak mau nerima metode yang mereka gunain, ngapain? Lu malah jadi kontradiksi presupposisional dari sini, ya. Lu itu mengandalkan empiricism, yang mana lu sendiri adalah orang muslim. Lu ngapain, Bul? Agama lu itu nggak bisa dibuktikan secara empiris, Bul. Gue bilangin doang ya. Berarti lu nggak yakin sama agama lu, karena palsu, men. Menurut epistemologi Gembul, agama Islam itu palsu. Jadi Guru Gembul itu nggak yakin sama agamanya sendiri, oke? Jadi agama itu kan palsu, yes, karena nggak bisa dibuktikan secara empiris ya. Menurut epistemologi Gembul, ya. Jadi malah jadi kontradiksi kan di sini. Karena lu percaya sesuatu yang lu sendiri nggak bisa percaya, ya itu jadi aneh banget. Lu ngapain? Pertanyaan gue, lu epistemologi lu aja nggak membenarkan suatu pandangan tentang Islam dalam diskusi ini. Jadi ini kayak diskusi Islam dengan etis, men. Wallahi sorry ya, gue nggak bilang dia orang etis atau apa ya, bodoh amat. Maksudnya lu epistemologi lo di sini, lu gunain empiricism, lu bilang oke, gitu, itu bukan ilmiah tahu, orang empiricism berkata demikian. Oh, empiricism itu benar. Oh, semua rasionalisme itu salah. Oh, epistemologi yang lain itu salah, mazhab-mazhab yang lain itu salah. Guru Gembul itu bingung, men, sama keyakinannya dia sendiri. Oke, diskusi Islam kok jadi diskusi etisme? Gue bilang metodologi etisme ini digunain jadi diskusi sama orang skeptis, bukan sama orang muslim. Ubah aja jadi ini. Pak Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei, hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih, yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Jika Anda memiliki Bagaimana hadis, Pak Gembul? Kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis, Pak Gembul. Ya, belum ya, belum selesai. Santai, Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa tanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini, kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya.
bukan teksnya Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Well, ini pandangannya dari mana, perspektif apa dulu nih? Kalau lu bisa lihat dari pandangan orangnya atau dari teksnya juga, ya misalkan orang-orang bisa baca Quran, ya mereka itu nggak perlu ngelihat manusia yang membawanya juga. Orang-orang luar itu baca Quran dulu baru ngelihat figur Muhammad itu belakangan. Biasanya begitu ya. Tapi pandangan perspektifnya beda-beda. Maksudnya gimana sih dia? Iklan kita. Enggak, mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran Pak Gembul, kita bisa buktikan, mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanad atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya. Kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami mau nyebutnya sebagai logis. Ya, logika itu lu ngambil misalnya inference. Misalkan katakanlah ada ambulans, right? Di kejauhan ya, ada suara ambulan datang kejauhan dan di sana ada asap tebal. Ya dari situ lu bisa menginferensikan, ya rationality-nya lu bisa ngambil penalaran di situ, penalaran yang valid disebut, makanya disebutnya logik ya. Lu bisa ngambil itu bahwa lu bisa menyimpulkan dari sana tanpa perlu melihatnya bahwa asap tebal itu menyiratkan ada bukti kebakaran di sana karena ada pemadam kebakaran yang datang dari sana. Oke, maksudnya gitu kali dia mau bicara kalam dalam hal ini. Isu keislaman ini. Yang menurunkannya dan kami yang menjaga itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari 5 syarat hadis saja semuanya membahas orangnya Pak Gembul. Yang pertama, ittisalus sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi apalagi. Salah juga, ini kan harus benar-benar. Kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya. Bener nggak ada? Nah itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah turawi Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang bawa bercekapan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi Pak Gembul. Bagaimana lalu kalau empiricism itu ya lu misalkan lu menemukan suatu kecelakaan, right? Dan lu datang ke sana, kalau ada yang berkata demikian, lu bisa membuktikannya itu dari survive ya. Surveinya dari situ, observasinya di sana. Nggak perlu mengatakan dari orangnya itu dalam metode epistemologi Gembul, right? Kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiaimat, mana kitab sezamannya. Ini justru tidak ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun dhanni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori Pak Gembul di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadhah. Bagaimana komentar ini sebenarnya salah juga sih masalah ini kan gue nggak tahu ya siapa ya Ustadz ini ya mungkinan dia seorang santri ya. Guru Gembul kan epistemologi etistik epistemologi gak bertabrakan sama lain. Pada gak setuju. Harusnya serang argumen aja. Maksud gue empiricismnya. Ini dia lagi nyerang ya. Cuman gue coba dah relating gak sih? Masyarakat dulu tentang dia itu yang kita ambil. Begitu Pak Gembul. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya. Tetapi ini empirisismenya si Gembul, epistemologinya Gembul. Lu udah bertabrakan men. Lu ngapain ngomongin suatu insun nasab men sama Gembul? Ngapain? Pertanyaan gue di sini ngapain men? Metodenya udah beda, udah jauh tabrakan, udah jauh banget ini. Ya, jadi nggak bisa lu taking di epistemologinya lu serang epistemologinya. Misalkan lu ngobrol misalkan ya Gembul, lu bisa membuktikan nggak suatu definisi nol itu ilmiah? Buktikan secara ilmiah nggak bisa, right? Dia ngomongin secara kebenaran, oke, lu secara epistemologi salah, oke, secara metode itu bukan ilmiah, oke, bisa nggak lu buktikan ilmiah? Lu suatu definisi secara metodologi, ya lu buktikan bahwa definisi nol itu ilmiah. Dia mau ngomongin penjelasan epistemologi, right? Empiricismnya, bisa nggak deskripsinya itu, penjelasannya itu bisa dibuktikan secara ilmiah nggak? Pernyataan dia itu bisa dibuktikan secara ilmiah nggak? Bisa. Kalau lu bisa, lu bakal menang Nobel, tapi catanya nggak akan bisa, oke? Namanya itu self-defeating statement, oke, in philosophy. Anyway, lu serang lu jadi argumen dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran.
Begitu ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa namanya itu? Ali Asyakran. Bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang itu subjektif kan? Gini, kalau ilmiah itu harus semua. Maksudnya metode udah jauh beda. Ngapain sih ditanggepin attacking aja? Gimana sih attacking epistemologinya? Jauh udah bukan indrawi kapasitas. Itulah ilmiah. Nah, enggak gitu lah Gembul. Ya, makanya sini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi gimana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji. Lo bilang ilmiah itu dari awal udah ngomongin soal indrawi. Itu indrawi. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya, mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong? Dia tahu nggak ada near death experience, right? Itu nggak bisa dibuktikan secara indrawi, right? Tapi itu pengalamannya. Ya, ada salah satu jurnal dari Universitas Connecticut, right, di Amerika, yaitu tentang near death experience. Kenyataan itu nggak bisa, has nothing to do with the empiricism. Tapi kenyataannya itu ada dari situ, ya kan? Para ilmuwan itu menyimpulkan, wah, apakah mungkin memang ada keberadaan setelah kematian? Ya, ada near death experience namanya. Oke. Anyway, seperti itu. Kemudian saya diwartakan seperti itu, boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya, karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah, tidak bisa disebut secara akademik, tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan, ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana kita dari itu para saintis itu menguji permasalahan goib ini dari near death experience ini. Baru tahu ya. Cek aja sih itu. Mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia adalah jujur? Jadi dari komentar orang sebelahnya. Komentar orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah, ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya, ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman, tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif. Benar, nggak ada salahnya karena dia punya epistemologi sendiri. Oke, nggak ada salahnya dia ngomong. Yang jelas misalkan, ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern. Ini balik lagi, lu mau definisikan suatu ilmiah itu apa? Kalau lu mau membentuk suatu ilmiah itu dengan empirisme yang lu andalkan itu banyak yang nggak ilmiah berarti. Kayak lu harus buang semua ke tempat sampah, semua sains yang menjelaskan peristiwa di masa lampau. Karena semuanya pakai IBS semua itu. Ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain secara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke. Terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab. Ketika kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Rabitatul Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaidah ilmu nasab. Ini moderator juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab. Ketemu diskusi kemarin bisa tuh sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya pada platform yang sama, terus kita bahas ilmu nasab, memang dia menjadi kritik bukan seputar isu nasabnya Ba'alawi, tapi kritik diskusi seputar seberapa ilmiah ilmu nasab. Itu pun mungkin menjadi tema yang menarik ke depan gitu ya. Tentang seberapa ilmiah, seberapa bisa diterima ilmu nasab. Ilmu nasab ini seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang dikenal oleh Pak Guru sebagai ilmu yang mungkin tidak ilmiah, adalah metode yang digunakan secara generasi bergenerasi. Jadi kalau misalnya kita mau tanya Pak Guru baik apa enggak orangnya, tanya sama saya yang pernah ketemu, kita sezaman nggak bisa ngomong. Ketika kita mau tahu tentang sesumber Ali Asyakran misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang hidup zaman itu, mau nggak mau baca tulisan, mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau, karena sumbernya itu. Apakah bisa memastikan? Ya nggak. Betul. Nggak bisa. Bahkan saya ditanya tentang Pak Guru, baik nggak Pak Guru orangnya, saya jawab baik.
Saya pun juga bukan berarti menjadi orang bisa memastikan Bapak Guru baik, nggak begitu. Poin lain adalah kalau misalnya kita berstatement dalam setiap ilmu manapun, bahkan DNA, misalnya seperti Pak Guru berstatement, jadi di dunia Arab itu mengisbat nasab itu harus tes DNA gitu. Nah itu harus kita telah gitu. Apakah betul di dunia Arab itu di luar kalau dia tes DNA baru diisbat? Kami survei nggak ketemu satupun narkoba yang mengisbat lewat tes DNA. Satupun orang yang hasil tes DNA akhirnya dia ketemu nih tiba-tiba jadi keturunan Rasulullah, nggak ada sampai sekarang. Diisbat Itu abduktif tadi yang gue bilang, itu pasti melibatkan namanya spekulasi, probabilitas dan simplifikasi. Itu selalu diandalkan ya. Ya makanya disebutnya peluang, makanya disebutnya sains. Narkoba pun nggak ada. Artinya setiap statement itu normal, bisa salah, bisa benar, perspektif kita bisa salah, bisa benar, iya. Dari perspektif ilmu DNA misalnya. Dan itu juga, kalau DNA ya kan sama aja, maksud gue itu kan subjektif juga. Lu katakanlah lu ngetes DNA ya dalam forum yang berbeda, dalam institusi yang beda, genetic institutionnya yang beda tuh, yang DNA yang berbeda. Misalkan lu dari Family Tree DNA atau ya 21.me whatever, kan ada lagi tuh ya, banyak ya. Ada apa lagi tuh? Ancestry, DNA Ancestry. Dari situ pasti beda men, gak selalu akurat sama. Karena itu dia, dari IBA tadi, dari aduktif tadi, pasti melibatkan yang namanya spekulasi, probabilitas, dan simplifikasi dari sana. Lain misalnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kita bisa men-track orang yang jauh di belakang Ali Asakran, Ubaidillah. Bagaimana kita bisa men-track ilmu apa yang bisa digunakan? Ada filologi, ada arkeologi yang bisa juga berperan di sana. Nah, ada filolog misalnya menyampaikan bisa pakai DNA itu, cuman melibatkan ya tadi sama aja induktif tadi. IBA-nya itu inference-nya banyak. Ini benar dia ngomongin ada filologi, ada arkeologi. Ini IBA semua. Oke, jadi dia nggak salah. Berdasarkan ilmu filologi, Ubaidillah bin Ahmad ini tokoh fiktif. Berdasarkan filologi, Ubaidillah ini tokoh fiktif. Itu sebuah kesimpulan hasil dari penelitian. Kita minta penelitiannya, apakah pernah meneliti manuskripnya, pernah datang ke Hadramut kah, cek semua peninggalannya. Kami berdiskusi dan nanti setelah ini ada sesi penonton, masih ada sesi tentang filologi yang kita menghadirkan Prof. Titi Pujastuti dan Prof. Yasmin Syahab. Mereka yang akan menjelaskan bagaimana kesimpulan sampai pada filologi bisa membatalkan nasab Balawi atau membatalkan keberadaan Ubaidillah, apa proses harus dijalani. Saya mohon maaf dengan segala hati saya mohon maaf. Ayo kita kembali pada diskusinya. Jadi kembali lagi. Kasih waktu 5 menit. Biar gantiannya kita kayak saling motong, gak enak kesannya gitu. Astaga, si gembulet ya. Biar ada waktu. Chill man, chill, santai aja, relax. Umur berapa sih, astaga? Umur udah tua, padahal kan umur berapa sih nggak udah jadi guru? Pasti udah punya istri dan punya anak ya. Chill. Oke, gue aja masih muda. Gue masih muda ya, maksud gue karena mental gue ya masih, personalitas gue ya masih suka berubah, ya relatif labil ya. Tapi kalau lu udah 30 ke atas, pasti dia udah 30 ya kan. Lu harus udah bisa rendah hati, guru gembul, jangan berlaku keras kepala. Simple aja, santai aja kan. Lu ngomongin itu di sebagai diskusi kan, bukan debat. Kalau di barat itu mereka diskusi itu pandangannya masing-masing, perspektif masing-masing ya. Dari situ baru udah tuh mereka diskusi, oke, kenapa lu salah, kenapa gue salah, oke, bukan cuman rebutal di sini, oke, satu sama lain menyangga, satu sama lain open dialogue dengan berdebat. Ini berdebat namanya, makanya strukturnya ini debatnya. Jadi chill, guru gembul, oke, gue masih muda nih ya, gue masih bunda. Kalau lu masih kayak gue, fine. Kalau lu masih kayak gue sih, emosian kayak gue nggak apa-apa, nyolot kayak gue nggak apa-apa. Kalau lu masih muda ya, kalau gue kan kelahiran 2001, oke, gue masih 23 tahun bul, dan lu udah tua nih bul, ya, lu santai. Kalau bilang gue pada nyolot, emang gue masih bocah. Apa lu bocah itu pada nyolot? Pemikirannya gue masih nyolot, muka gue dong tua, oke. Personalitas gue masih suka berubah kan. Lu kalau udah tua bul, udah punya anak, malu bul, oke, slow aja, jadi slow aja bul, santai aja, oke. Gue nasihatin lu nih bul, oke. Gue bilang nyolot banget ya. Iyalah, lu di ini negara demokrasi cuy. Demokrasi lu bisa berbebas, bebas berpendapat. Lagi sampai sudah tinggal di negara demokrasi, salah sendiri. Kalau gue tinggal di Afghanistan, gue gak mungkin begini boy. Makanya salahin tuh sistem lo sendiri, lo salahin sana, oke. Capek gue. Pak Guru ini tadi yang saya tahu ada materi yang disampaikan ya? Ada, tapi nanti ini jadi kalau dia kalem banget ya, yang di tengah itu kalem banget ya, tahu ya. Dia belajar adab ya kan, belajar adab. Para pesantren santri ini pada belajar adab, oke. Cuman kan gembul kan dia nggak percaya adab karena itu nggak sesuai dengan ilmiah. Gak sesuai dengan metodologi dengan epistemologinya gembul, oke. Apa itu adab? Oh, adab itu doesn't exist. Adab itu doesn't exist. Oh, astaga. Adab itu palsu, men. Jadi lu nggak boleh belajar adab di sini. Pak Guru apa? Soalnya nanti aja. Cuman Soalnya kalau gak ada timernya, saya belum selesai menjelaskan, Pak Guru ada yang ingin cuman maksudnya gini, ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu ada ilmu tradisi, itu buatan manusia dan disampaikan dari generasi
Ilmu buatan manusia. Ini lu tahu nggak? Richard Feynman ya, salah satu fisikawan. Oke, dia dalam bukunya The Introduction to Physics ya, itu dia ngejelasin, lu punya sains itu juga buatan manusia, sama kayak agama. Dia ngomong sendiri begitu. Oke, lu mengatakan suatu objektivitas sains, padahal itu dia bilang miskonsepsi. Oke, dia ngomong sendiri. Oke, dalam bukunya miskonsepsi, dia fisikawan sendiri. Oke, dia ngakuin hal itu miskonsepsi, dan lu bilang itu juga sama, metodenya itu melalui pemikiran manusia. Oke, dibilang sendiri ya. Itu dari hasil pemikiran manusia juga. Jadi lu salah di sini, Bul, kata Richard Feynman, bukan gua. Oke, lu salah, Bul, di sini. Itu bersifat subjektif juga. Sains itu yang lu bilang itu empiricism itu berdasarkan testimonial. Dia ngomong sendiri, oke. Lu juga bisa lihat dari epistemological testimonial dari salah satu philosophy of science, menjelasin suatu testimoni dalam sains itu juga termasuk. Oke, sains itu mengandalkan testimoni orang lain, oke. Dalam philosophy of science pandangannya jelas dalam hal itu. Itu disebutnya testimonial ya, karena lo itu nggak melakukan eksperimen sains, karena lo itu mengandalkan suatu eksperimen sains melalui orang lain ya. Ya bahkan kalau lo itu melakukan eksperimen secara langsung, lo itu juga tetap mengandalkan testimonial, karena semua material dan sebagainya itu membutuhkan suatu testimoni dari orang lain, referensial dari orang lain. Oke, jadi lu nggak bisa menghindari testimoni ini, Bul, dari perkataan orang lain ya, dari subjektivitas orang lain ini yang lu sebut sebagai subjektivitas ini. Berarti sains juga subjektif, Bul. Ya itu jadi refuting statement, Bul. Salah satu fisikawan juga menang Nobel namanya Weinberg ya, Stephen Weinberg. Dia tuh mengagumi sains, tapi dia bersifat ya, kalau lu mengatakan sains itu benar, ya lu itu salah, Bul. Simpelnya gitu, Bul. Karena sains itu nggak, balik lagi, itu dinamis bukan statis, dan itu nggak permanen. Dia ngomong sendiri, Weinberg. Ya artinya itu cuma sementara, fakta sementara yang lu punya. Makanya balik lagi itu disebutnya sebagai probabilitas ya, peluang dari situ. Oke. Generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke, itu yang pertama. Jadi lepaskan itu dari Islam, karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita mempelajari nasab, tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu maka dia sangat boleh dikritik. Ya termasuk dengan epistemologi lo. Epistemologi lo sendiri juga buatan manusia. Dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi ilmiah dalam hal historiografi. Itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya, makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis, karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Bul, lu tahu nggak teologis itu apa, Bul? Theos, logos, logia, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang agama. Dari ketidaktahuan kita, ya kita juga semuanya pada gak tahu, Bul. Lu melakukan suatu sains ya, hard science, di epistemologi lo sendiri, empiricism itu diri kita asalnya dari ketidaktahuan, Bul. Maksudnya gimana sih, Bul? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk. Ya tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik. Betul, tapi ada juga yang peduli karena near death experience yang tadi gue bilang. Mereka itu peduli, men. Mereka lagi cari tahu penyebabnya. Ya, ada yang peduli loh. Maka ada yang peduli ya. Ada yang peduli tentang gaib ini, ada. Lagi juga yang disebut sebagai gaib itu apa, Bu? Dunia internal, dunia eksternal. Satu penjelasan dari peristiwa masa lampau itu gaib nggak, Bu? Gaib, Bu. Itu metafisik, Bu. Realitas metafisik di masa lampau itu gaib, Bu. According to you. Karena lu nggak punya mekanismenya, lu nggak bisa melakukan induktivitas lo. Lu nggak bisa melakukan metode empiricism lo di masa sekarang, in the present time. Itu semua gaib, bro. Jadi lu cuma ngada-ngada, Bu, di situ, Bu. Baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan, wah saya baik murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar. Ya iya, in the present time, what about in the past time? Well, berarti semua in past time itu para saintis itu menyimpulkan suatu keberadaan dunia eksternal di masa lampau itu semuanya adalah gaib. According to logika Gembul.
Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara individu level terdasarnya. Cuma bertanya dulu. Bukan fakta ilmiah, udah sebut aja bull and empiricism bull, alright? Nah lu doang, karena di perdebatan dalam masalah filosofis itu ukurannya itu apa bull? Dalam filosofi of science itu ada ukurannya bull. Ya kalau lu menyebut suatu fakta ilmiah, kalau lu menyebut ilmiah itu apa bull? Ada ukurannya bull sendiri bull. Dalam filosofi of science itu ada perdebatan bull. Bagaimana lu bisa menyebut suatu ilmiah dan bagaimana epistemologi lu ini benar? Oke, dalam filsafat itu ada perdebatan untuk kali ini bull. Jangan salah bull. Belum selesai. Yang tepat saja. Ya, mau bertanya Pak Anu. Coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Wah, ayo lo. Oh, gak bisa tuh ya kan? Gak bisa. Anda tahu ilmu hadis dalam pencatatan Bukhari Muslim? Tidak. Nah, itulah. Karena di dalam pencatatan hadis Pak Gembul ya sangat erat harus dalam penulisan hadis, bahkan Imam Bukhari Muslim itu sangat ketat. Jadi yang pandang pertama dalam ilmu hadis adalah kredibilitas orang yang meriwayatkan Pak Guru, bukan tentang catatan dulu. Kalau kita semuanya kita bertanya gini, mana catatan tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Kalau tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu Pak Guru. Ya bisa gini. Itu dulu ya pertanyaan saya. Ilmiahkan kepada saya bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah SAW. Saya jawab ya. Good point. Saya tidak sholat dengan dalil ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis. Oke. Kan gue bilang juga apa? Ini bocah ngandelin ya di atheism, right? Presupposition dari keyakinan atheism semua, humanist, liberal, atheism, secular, mereka semua mengandalkan epistemologinya Gembul. Di empiricism ini metode yang dilakukan oleh para ateis, oke? Masalahnya lu jadi bakal kontradiksi, Bul. Di sini lu ketara udah kontradiksi. Lu bilang itu sebagai kepercayaan. Masalahnya, kenapa lu percaya? Lu bilang itu karena itu kepercayaan. Berarti lu nggak percaya ya, Bul? Karena itu palsu, Bul. Tuhan lo itu palsu. Balik lagi, Tuhan lo itu palsu, Bul. Agama lo itu palsu karena nggak sesuai dengan epistemologi lo, epistemologi ilmiah lo, fakta ilmiah lo. Berarti agama lo itu palsu, bukan fakta, karena nggak bisa dibuktikan melalui metode lo, melalui epistemologi lo, Bul. Itu gimana, Bul? Kenapa lo mempercayai sesuatu yang lo sendiri nggak percaya, Bul? Lo itu skeptis. Lo sebagai seorang Muslim yang katanya lo itu sebagai seorang Muslim kan? Tapi kenapa lo bersikap kayak orang etis, Bul, di sini? Lu gak bisa ketemuin, bro. Mungkin ada beberapa dulu dalam filsafat modern ya, lu bisa temuin namanya John Locke, right? John Locke itu gua nggak tahu ya, maksudnya dia secara theist atau deist, oke? Dia percaya agama atau percaya Tuhan doang, tapi dia empiris ya. Dia epistemologi empiris, filsuf empiris, right? Dia liberal, oke? Liberal lu saya tuh parah nih, liberal klasiknya yang dibuat dia tuh parah, bro. Ya di diktatoran militer itu legal, oke? Dia ngomong sendiri tuh dalam bukunya di On Liberty, right? John Stuart Mill itu ya. Ya itu sama-sama John Locke, John Stuart Mill itu sama-sama dia mendukung ketidaktatoran militer, mendukung ekspansi imperialisme negara, didukung, bro, sama liberal-liberal klasik begitu. Kolonialis itu didukung sama mereka-mereka. Wow, evil. Kan gue bilang sekularisme mereka itu evil. Katanya ya dia percaya Tuhan, oke? Nah, Guru Gembul ini salah satu orang yang langka. Mungkin di posmo sekarang nggak ditemuin, bro, para theism itu yang memandang dengan sifat epistemologi ya, dari empiricism, dari natural, disebutnya kan ya naturalistic methodology atau materialistic methodology, dengan filosofinya dari physicalism ya, materialism, naturalism, positivism, right? Ini semua dari dengan metode empiricism semua, oke? Mereka meyakini keyakinannya dari empiricism semua, sama kayak keyakinan Gembul. Permasalahan gue di sini, lu ngapain beragama, Gembul? Itu pertanyaan gue. Karena itu nggak sesuai, Bul, sama agama lo. Agama lo itu suatu keyakinan yang lo sendiri nggak bisa percaya. Ngapain? Lu sendiri nggak percaya keyakinan lo itu karena itu kepercayaan. Lu sendiri aja nggak percaya, Bol. Ngapain lu sebut itu sebagai kepercayaan? Jadi aneh banget, itu jadi defeating statement, bro. Itu udah jadi lu ngedibang presupposisi lo sendiri. Oke, dari awal. Masalah gue ya, kalau lu berislam ya tapi lu skeptis, ngapain? Islam lu jelas. Islam itu jelas, bro. Kalau lu skeptis, kalau lu ragu, lo itu kafir, lo itu bukan Islam. Itu sendiri, Quran sendiri bilang begitu. Dalam Al-Baqarah, this is the book ya. There is no doubt in it, right? Ini adalah suatu kitab ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Guru Gembul bilangnya gini, aku ragu karena nggak sesuai dengan empirisisme. Tapi aku berislam loh. Aku mempunyai kepercayaan. Karena epistemologiku berkata bahwa empirisisme itu benar. Itu sebuah fakta. Ya demikian, Quranku salah. Na'udzubillah. Aku berislam itu sesuai dengan ketidakpercayaanku sendiri. Aku memiliki kepercayaan yang tidak sesuai dengan kepercayaanku. What is that? This is nonsense. Defeating statement. Oke, berapa menit nih?
Capek Jadi gua. kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Wait. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah. Pak Guru nggak salah. Iya, jadi Salah tat. Maksudnya kalau dia ngomongin Tuhan, iya, gue setuju secara akidah. Kalau untuk Tuhan itu, iya, maksud gue di sini adalah kalau dia meyakini, dia ngomong sendiri kepercayaan, bro. Masalahnya adalah kepercayaan dan itu bertentangan dengan epistemologi lo, Bul. Dan di sini ngapain lo percaya sesuatu kepercayaan yang lo sendiri nggak percaya? That doesn't make any sense. This is a refuting statement. Beliau memiliki metode sendiri, ya. Bukan metodologi sendiri. Ini silakan cek manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal Ya, empiricism, betul. According epistemologinya Gembul. ini kan dapatnya dari Google, bukan gitu. Google itu gak pernah ngajarin manusia ya. Google itu adalah mesin pencari. Google itu mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain. Jadi kalau saya baca tulisan Gus Baha di Google, itu saya bukan belajar dari Google. Saya belajarnya dari Gus Baha dan menggunakan Google sebagai metodologinya. Jadi gitu ya. Nah, jadi kembali lagi. Silahkan googling, silahkan cari informasi terkait apapun yang dimaksud dengan ilmiah itu. Level paling dasarnya adalah kita harus menguji secara objektif. Bukan subjektif ya, kalau subjektif bisa kesana kesini. Iya, tadi sama kayak gue bilang, kayak Richard Feynman sendiri menolak ya statement Gembul. Suatu bentuk miskonsepsi kalau lo menganggap itu sebagai bentuk objektivitas. Oke, Richard Feynman sendiri dalam bukunya. Banyak fisikis tuh banyak sebenarnya. Bukan neo-atheism-nya ya. Kalau neo-atheism, benar. Ya itu suatu miskonsepsi kalau lo mengatakan suatu objektif, bentuk objektif. Emang bentuk objektif itu apa? Ya, maksudnya kan sifat objektif itu ya sesuatu yang non-bias. Itu objektif itu yang non bias secara filosofis, secara definisi sendiri ya, statement yang independen, nggak bergantung pada pikiran orang, nggak bergantung dari sudut pandang bias, sudut pandang satu sisi, oke, atau imajinasi seseorang. Metode ilmiah itu diambil seperti itu, oke. Dari metode ilmiah itu digambarkan sebagai fakta-fakta yang objektif dalam sains itu, dalam pemikiran di abad ke-17 dari revolusi ilmiah, oke, empiricism ini ya. Tapi ada juga objektif dalam bentuk non-empiricism itu juga tetap bisa diterapkan dalam bentuk linguistik itu dari leksikal ya. Ini kan disebutnya ada penggunaan bahasa. Objektif itu bisa digunakan dengan bentuk ekspresi yang berbeda juga. Lo gunain ekspresikan dengan cara apapun itu objektif, lo bisa ekspresikan dengan cara apapun. Misalkan itu katakanlah lo itu mau membuat suatu pernyataan atau membuat suatu presentasi, ya itu dari pernyataan lo itu bisa lo ungkap dari sisi, bukan yang dari satu sisi perspektif ya, itu biasa dikatakan objektif dari situ ya. Ya untuk penggunaan itu tentang bagaimana lo mengekspresikan suatu kata ini, objektif ini ya, istilah ini ya, deskripsi ini lo tergantung dengan lo menggunakan apa, itu nggak ada salahnya juga dalam ilmu linguistik ya. Karena lo nggak bisa membuat hal itu sebagai eksklusivitas untuk epistemologinya Gembul dari bentuk empirisisme ini untuk membuktikan bahwa objektivitas itu hanya bisa didapatkan dari epistemologinya Gembul dari bentuk empirisisme ya. Itu sebuah miskonsepsi. Richard Feynman juga setuju sama gue ya. Ntar lo bilang fallacy authority. Semua kalau lu mengatakan sesuatu fallacy authority, semua hal dari semua statement lo itu fallacy authority. Orang-orang neo-atheism ya, kebanyakan yang hidup di tempurung, kebanyakan hidup di dalam gelembung, fanatik yang suka mengandalkan empiricism ini dari neo-atheism-nya ini, pengikir-pengikir atheist ini yang menggunakan epistemologi seperti ini, yang physicalist, positivis, logis, ya, naturalis, materialis, itu mereka semua yang begitu. So ngata-ngatain ngebacot, padahal semua struktur lo itu semuanya adalah sepenuhnya subjektif, nggak ada yang objektif juga, oke? Objektif itu bisa digunakan dengan cara hal yang berbeda, nggak cuman untuk empiricism aja, lo bisa ekspresikan dengan cara yang berbeda. Objektif itu ya, yang dimaksud dengan objektif itu adalah Nih. sesuai Nih. Dia kocak. Nunggu masih inget nih kocak banget. objeknya. Jadi ini objek yang saya pegang. Ini objek yang saya pegang warnanya adalah putih. Betulkah? Tidak. Oke, Gembul mengatakan bahwa warna putih itu yang dilihat semua orang-orang di situ, para penonton permisa di situ, dan semua kita permisa semua ya yang menonton hal ini sekarang. Ada sekitar berapa orang nih? 548.000 orang yang menonton di sini. Kita semua adalah buta warna. Kata kita gak bisa menyimpulkan itu berwarna putih. Agak. Terus itu warna apa, Bul? Coba tanya Gembul. Warna apa itu? Hitam. Yang buta warna itu siapa, Bul? Lah itu apa? Maksudnya gimana? Oke, itu bukan warna putih, boy. Warna apa? Ini tautological false. Dia sendiri gak tahu itu warna apa. Dia selalu deh, Bul. Ini tidak warna putih, ini subjektif, ini konsensus manusia menyebut ini putih. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui warnanya. Tapi kalau misalkan berarti semua pengetahuan empiricism yang melalui indera, melalui mata yang kita melihat dari situ adalah salah.
Karena itu pengetahuan subjektif manusia. Debunking kan, gue bilang juga apa? Defeating statement. Semua subjektif, Bull. Oke, itu pandangan mata lu sendiri, itu konsensus dari setiap orang melihat itu sebagai warna putih. Ya demikian, para saintis semuanya menganggap bahwa suatu teori itu objektif, demikian itu subjektif. Karena itu pandangan para saintis semua yang meneliti hal-hal itu, yang mereka mengatakan hal-hal itu secara konsensus, mereka semua subjektif. Presupposisi lu dibantah sendiri, Bull. Kan saya sebut bahwa botol ini, saya sebut di sini, botol ini ada di sini. Ini objektif karena objeknya memang ada di sini. That's wrong. That's wrong. That's not what the definition is. Ya, lu ngomongin secara apa? Linguistical. Lu ngomongin secara definisi. Objektif itu yang lu ngomongin secara ilmiah. Lu menyebut itu sebagai ilmiah. Ya, pada yang lu gunakan dari sains ini. Ya, dari bukti empiricism. Definisinya secara apa? Gue bilang. Sikap objektif itu apa? Non-bias, berpikir independen. Objektif itu independen dalam pikiran. Bentuk warna putih itu independen, Bull. Lu misalkan lu itu gak ada manusia di dunia, kalau itu warna putih tetap warna putih, objektif, gak berubah, Bull. Gimana sih, Bull? Kalau lu gak berpikir tentang itu sebagai warna putih, itu warna putih bukan? Hah? Warna putih, Bull. Stop embarrassing yourself. Aneh banget, Bull. Jadi ilmiah itu artinya objektif. Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya sepanjang zaman apa? Bocah kayak gak tau. Ada namanya paradigm shifts, Bull. Lu tau gak namanya paradigm shifts? Coba buka tuh. Paradigm shifts. Ini suatu permasalahan dalam sains, oke? Itu semua bukti, ya. Itu cuma sementara yang lu punya. Fakta sains itu lu punyanya sementara dalam hal ini, oke? Ini tuh ada permasalahan dalam filsafat sains. Itu nyebutnya sebagai the problem of induction. Right, Hume, Karl Popper, right, modern science dari filosofi analitik, right, the Postmo, semuanya itu mereka mempermasalahkan masalah ini. Bahkan saintis juga ada mempermasalahkan permasalahan hal ini. Oke, sampai sekarang ini mereka nggak bisa menyelesaikan hal ini. Namanya the problem of induction, right, masalah induktivitas ini, ya, yang lo gunakan sebagai empiricism ini. Ini ada masalah yang tadi gue bilang, ada paradigm shift ini. Oke, paradigm shift ini nggak bisa selalu berpikiran objektif setiap zaman, itu nggak bisa. Lu dapat dari mana? Epistemological law itu nggak bertahan sepanjang zaman, ya. Fakta yang lu ungkapkan dari methodological law, dari epistemological law itu nggak bisa sepanjang zaman, karena ada paradigm shift ini, ya, dalam disiplin sains loh. Paradigm shift ini bukan dalam disiplin filosofi, ya, disiplin sains, ya. Itu memang ada namanya paradigm shift itu. Oke, contohnya itu misalkan lu dulu itu namanya punya Newtonian shift, right? Waktu itu tentang bagaimana the law of motion, let's say, atau the law of gravity. Dari situ ada Newtonian shift, right? Berganti jadi apa? Einsteinian, right? Einstein bilang, wah, Newton, lu salah, Newton, right? Dalam permasalahan the law of gravitasi ada beberapa permasalahan yang salah, dan the law of motion ada permasalahan yang salah, right? Einsteinian shift, right? Dari situ terus sekarang kita punya physical quantum, mekanika kuantum. Let's say di Einsteinian dalam the law relativitasnya, right? Dibantah juga sama mekanika kuantum. Ini namanya paradigm shift. Ya, di masa depan itu bisa berganti lagi, Bol. Jadi nggak sepanjang waktu penjelasan fakta lo itu nggak sepanjang waktu dengan epistemological law dalam filsafat itu, ya. Problem ini, masalah ada problem induction ini, oke? Itu udah dibahas dari Hume dalam skeptisismenya itu udah ngejelasin. Karl Popper itu nerusin, ya kan? Itu ngejelasin dalam filsafat analitiknya sendiri, oke? Dia itu kan Karl Popper sendiri, kalau lo belum tahu, dia itu imam besar, let's say, imam besar di philosophy of science, ya. Dalam bukunya itu The Logic Behind Science itu, singkatnya itu, kalau lo bilang science itu berbeda dari pseudoscience, ya itu salah. Maksudnya lo itu harus bisa membuktikan dari situ perbedaannya di mana, right? Dari situ Popper itu menggunakan yang namanya Popper's razor. Singkatnya itu, kalau suatu teori itu nggak bisa dibuktikan salah, berarti itu nggak ilmiah. Ngerti nggak? Jadi suatu teori ilmiah itu harus bisa difalsifikasi, harus bisa dibuktikan salah kalau mau disebut sebagai ilmiah. Kalau teori itu nggak bisa disangkal, nggak bisa difalsifikasi, nggak bisa dibuktikan salah, berarti itu bukan ilmiah. Jadi pengamatan, right, setiap ilmiah itu harus bisa dibuktikan salah, oke? Kalau enggak, itu ya lu bakal sama kayak pseudoscience. Mereka itu juga pada mengatakan pseudoscience, kita mengatakan bahwa well, penjelasan kita itu benar, ya, secara independen, secara penjelasan itu kita benar sepanjang zaman. Dalam falsifiability principle-nya sendiri, oke, Karl Popper itu udah menjelaskan dalam hal ini. Oke, dia itu ngasih argumen, right? Dalam sains itu bekerjanya seperti ini. Katakanlah sebuah burung flamingo, right? Para saintis itu menemukan burung flamingo yang berwarna pink, right? Ada 500 burung flamingo berwarna pink. Dari situ, para saintis menyimpulkan bahwa burung flamingo itu berwarna pink. Tapi, ketika di masa depan, kita menemukan burung flamingo yang berwarna hitam, yang mana lu udah menemukan itu flamingo, itu lu udah menemukan dari sana di daerah Cyprus. Nah, ketika kita menemukan hal itu, yang terjadi adalah
ada shift, ada pergantian di sana, itu bakal di-challenge, bakal ditantang, bakal difalsifikasi dari sana, oke? Dibuktikan salah. Oke, karena faktanya ada burung flamingo yang berwarna hitam, gitu-gitu, oke? Jadi bukan ilmu sepanjang zaman. Dari mana lu dapetin ilmu sepanjang zaman? Misalkan nanti ada uji statistik, kalau misalkan nanti ada uji DNA dan sebagainya, itu adalah ilmu pasti karena sudah ada metodologi yang bisa diuji. Again, that's not abductive, oke? Itu abduktif, itu IBA, oke? IBA lu bisa mengambil dari berbagai alternatif, right? Bukan cuma DNA. Jika kapanpun, bagaimanapun caranya, di tempat manapun, terhadap objek-objek yang manapun, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan yang nasab tadi itu, karena tergantung pada, misalkan, pernyataan dari orang-orang yang ada di sini dan sebagainya, itu subjektif. Bisa nggak kita masukkan? Bisa, sangat bisa. Kalau same as science, subjektif juga. Kalau lu mengatakan perbandingan daripada DNA sendiri, lu bisa menggunakan institusi lain, gen lain, institusi DNA lain yang menyimpulkan perbedaan di sana, right? Bisa perubahan signifikannya berbeda, bisa nggak terlalu signifikan, tapi nyatanya ada perbedaan di sana, right? Karena yang neliti juga berbeda, bisa terjadi biasa, right? Karena itu menggunakan IBA tadi, abductive tadi. Nggak mungkin 100% sama, bro. Kalaupun 100% sama, itu mereka pasti menggunakan simplifikasi tadi yang gue bilang, oke? Itu berdasarkan probabilitas tetap abduktif tadi. Karena untuk penjelasan peristiwa fenomena di masa lampau ini, dia tidak bertentangan dengan fakta-fakta objektif yang ditemukan. Itulah kurang lebihnya. right? Very good nonsense. Ya, terima kasih Pak Guru. Jadi Pak Guru, Buat apa yang beliau sampaikan adalah sebuah apa nih, nggak buat poin sama sekali. Ini diskusi Islam kan dari awal, lihat nih, seputar isu nasab dan isu keislaman. Tapi lu si Gembul buat epistemologi baru, menolak semua hal itu, right? Mengatakan gue nggak mau. Sama kayak Matt Dillahunty, neo-atheism ini kan gue bilang juga apa? Para ateis itu begini. Si Gembul itu mengadopsi pemikiran mereka. Pertanyaan gue, ngapain di Islam, bro? Ngapain, bro? Sorry, gue nggak mengatakan lo kafir. Nggak pernah gue mengatakan hal itu. Pertanyaan gue adalah, kalau lu ragu sama agama lu sendiri, gimana lu bisa disebut sebagai Islam? Right? Quran udah jelas dalam ini. Ulama-ulama pada setuju sama gue. Lu sendiri bilang kebenaran absolut suatu fakta, ya. Lu harus bisa dibuktikan secara empiricism, right? Yang mana agama lu itu nggak bisa dibuktikan secara empiricism. Semuanya menggunakan deduktif kan, logical deduktif ini semuanya, ya. Semua rasionalitas ini menggunakan deduktif, right? Historical sciences, ya, dari philological sciences, ya. Ini semua ilmu-ilmu sains semua menggunakan deduktif. Ya, beberapa induktif dari permasalahan yang tadi gue bilang, misalkan dari teks Carbonate untuk mengambil abduktivitas tadi, ya, menggunakan fakta-fakta yang ada dulu, ya. Tapi secara keseluruhan itu menggunakan deduktif. Bahkan sains lo sendiri, Bul, empiricism itu mengandalkan deduktif, Bul. Jangan salah, Bul. Rely on deduktif. Apaan? Hipotesis, Bul. Assumption, Bul. Ini deduktif, Bul. Lo nggak berbicara tentang induktivitas, Bul, lo, padahal itu refuting, ya, your entire presupposition, your entire argument, Bul. perspektif. Artinya ilmiah itu sesuatu yang bisa dipertahankan sepanjang zaman nantinya. Karena memang ilmiah itu sesuatu yang tolak ukurnya Di sepanjang zaman bisa diuji berkali-kali dengan metode yang sama. Saya minta tolong slide dimunculkan. Oke, bisa diuji berkali-kali dengan metode yang sama. Iya, tapi lu salah bilangnya sepanjang zaman. Lu mengatakan itu sebagai ilmu yang sepanjang zaman. Dia nggak tahu ya bahwa ada shift change dalam permasalahan sains. Metode itu bisa berubah, Bul. Metode sains itu bisa berubah, Bul. Lu nggak tahu dinamikanya. Lu nggak tahu dinamis bentuk setiap permasalahan dalam sains, dalam filosofi. Itu permasalahan dalam sains itu menjadi the problem of induction, bro. Makanya kalau ada salah satu orang philosopher, dia itu 20 tahun berlatih filsafat, right? Training, philosophical training, study history, religion, science, philosophy, right? Lulusan dari universitas di Kanada. Namanya itu Firas Zahabi. Lu bisa lihat podcastnya. Di podcastnya di Joe Rogan Podcast. Oke, Joe Rogan itu dia bilang Firas Zahabi ini the genius, right? Karena dia itu sendiri adalah pelatih MMA, right? Tapi punya background filsafat. Wow, jadi parah gak tuh? Ya, ditekuni juga sama dia. Nah, dia udah study 20 tahun philosophy science tadi, right? Dia buat pernyataan yang bagus begini dengan penggunaan kata yang romantis. Oke. Dia bilang, science is a faith that the future behave like the past. Sains itu adalah keimanan, keyakinan bahwa masa depan itu bersikap seperti masa lalu. Tuh, bagus kan, romantis kan? Iya, karena the problem of induction ini, Bu. Oke, ini dipermasalahkan oleh para saintis, oleh para filosof, Bu. Gue kasih tahu doang, Bu. Oke, bagus kan? Ya iya, karena
segala sesuatu yang sains menjelaskan di masa sekarang bersikap bahwa masa depan itu nggak akan berubah, Bul. Padahal kenyataannya berubah. Lu nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Semua, Bul, semua sains, Bul, dalam setiap disiplin sains, Bul, ya itu emang realitasnya seperti itu, Bul. Oke, jadi metodenya itu sendiri, ya, the description-nya itu, ya, definition-nya itu bisa berubah. Metodenya itu lu bisa menggunakan metode yang lain di masa depan. Lu nggak tahu, bro. You don't know this, right? Kalau kita menemukan fakta baru, kalau kita menemukan alternatif baru, ya, untuk menjelaskan metode yang baru, bisa terjadi perubahan. Jangan salah. Semua struktur dalam sains itu, jadi the problem of induction itu. Bisa? Ini nih, laptop ini. Lama lagi ya. Oke, Ini gue DNA aja deh. ada begitu banyak ulama yang mencatat dan mengakui nasab Balawi ini dari berbagai lintas mazhab, lintas negara. Iya, Tat, dia juga nggak percaya, Tat, mau diapain, Tat? Stipologinya. Oke, nggak apa-apa. Ini mereka semua mungkin berdasarkan kepercayaan dari catatan nasab yang diterima, terus mereka percaya akan catatan itu dan mereka mengakui gitu ya. Catatan ini banyak sumbernya. Dari yang kita catat di sini ada 140 sumber yang masing-masing kan Yuk. Oh, mereka semua mengadakan kepercayaan. Begitu pula sains. bisa punya manuskrip yang berbeda-beda. Dan kesemuanya mengakui nasab Balawi selama berabad-abad. Termasuk yang disebut oleh Kiai Imad tidak ada data di abad ke-5, 6, 7, 8, ternyata ada. Ternyata ada. Terus kalau misalnya ternyata ada, Emang yang kemarin gue bilang, kalau dia bisa menemukan, right? Katanya ada naskah baru, ada perdebatan dalam jurnal itu, debat Balawi. Ada naskah baru katanya, kalau bisa diakses, kalau bisa diuji, right? Naskah itu benar, nggak palsu, ya lu terima, mau diapain? Lagi sih kan ilmunya, lu bukan di sini ya. Maksud gue ya, Bul, gue aja, Bul. Sebenarnya gue mau bersikap banyak ya, gue mau ngebahas fisika, gue mau banyak bahas biologi, tapi gue nggak mau ngelakuin itu karena gue udah melo-melin, Bul. Gue udah melo-melin, itu bukan bidang gue, Bul. Makanya gue nggak mau. Gue nggak bahas fisika tuh nggak bahas lagi sama sekali. Gue bahas fisika tuh udah nggak ngebahas. Biologi gue udah nggak peduli, bro. Bodoh amat lu mau ngedibang gue, bodoh amat masalah biologi, masalah fisika gue udah nggak peduli sekarang. Right? Gue udah dive into a philosophy, religion. Udah itu doang gue. Nah sekarang lu, Bul, ketika lu diajakin orang untuk berdiskusi, untuk berdebat, lu harus menerima. Lu udah menerima di sana. Temanya apa, Bul? Lu terima dari sana, oke? Isu keislaman dan nasab Balawi. Lu kan menolak dalam hal ini. Lu kasih kesalahan mereka itu di mana? Masalahnya kalau lu mengatakan, oke, gue punya metodological sendiri, gue punya epistemological sendiri yang gak digunakan dalam penentuan nasab Balawi, gimana ceritanya, Bul? Itu jadi fallacious. Intinya begitu, Bul. Maksud gue, tahu nih, gue udah malas banget, udah ngeriak, udah kepala gue hipotesis awal salah. Bahwa terputus 550 tahun. Bahwa ternyata hipotesis alias sekarang yang pertama salah. Bahwa yang pertama ternyata ada data yang lebih tua. Artinya penelitian itu belum selesai. Penelitian itu masih berlanjut. Dan statistik seperti ini. Memang begitu. Asal mau tahu ya, filologi dalam masalah-masalah ini, ya arkeologi, mereka semua itu penelitian itu pasti ada lagi terus berlanjut. Bart Ehrman, right? Bart Ehrman itu salah satu researcher, biblical scholar, right? Dia masih menunggu naskah-naskah baru untuk pembuktian bukti Alkitab. Oke? Alkitab itu kan, wah, naskahnya tuh, wah, kopi. Ada sekitar 50 ribuan or di manuscripts. Banyak, 50 ribuan, 30 ribuan, ratusan ribuan bahkan. Dan itu datangnya sebetulnya di abad 10, 8. Ya, yang di awal-awalnya itu pada kecil-kecil, bro. Ya, kumpulan-kumpulan wherever yang bisa diakses ke awal. Sisanya itu nggak tahu, itu datangnya dari belakangan semua. Para historian, para arkeologis, ya mereka masih menunggu bukti-bukti baru karena masih terus dicari, nggak bisa langsung langsung datang. Emang begitu. Emang masih menunggu, masih bukti-bukti kayak gitu masih ditunggu, masih bisa. Karena itu belum tuntas, ya. Ini akan terus-terusan kalau menantangkan kali ini terus-terusan, bro. Regardless, terlepas daripada lu mau menganggap itu sebagai palsuan atau kagak, itu berlaku untuk semua jenis ini, semua disiplin ini. Lu bisa temui dari arkeologi, disiplin arkeologi lu bisa temui dari disiplin psikologi yang berubah. Ya misalkan correlation, bagaimana yang waktu itu gue pernah ngebahas meta-analitik dari bagaimana religious people, ya, IQ-nya lebih rendah dari orang-orang yang non-religious. Tapi di situ tulisannya, well, di masa depan mungkin itu bisa berubah.
begitu ya, istilahnya begitu terus ya. Sains itu akan terus diperbarui, bagaimana evolusi perubahan perilaku manusia, evolusi manusia itu akan terjadi, adaptasi manusia itu bisa mengubah perilaku, bisa mengubah pemikiran otak-otak manusia, itu bisa berubah. Ya demikian sebuah studi akan diulang lagi, berubah lagi, cari penemuan baru. Dalam semua sains itu begitu, oke? Ya itu sama yang tadi gue bilang, the problem of induction ini itu berlaku untuk semua disiplin. Sekian banyak ulama, sekian banyak data berbeda negara, lintas mazhab, lintas generasi, berapa probability-nya kita bisa bilang ini bohong semua? Gak bohong semua, cuman karena mereka menggunakan metodologi yang sama, ya kan? Tapi di sini sebenarnya kita sudah berhenti sih sebenarnya. Karena apa? Ya iya, maksudnya kan metodologinya memang gitu, Bul. Mau nggunain apaan? Metodologi empiricism. Lu mau debat astronomi aja, Bul. Debat geologi aja, Bul. Ngapain gue bilang ini kan permasalahan nasab, geologi. Ngomongin silsilah, Bul. Karena bahkan sebelum saya bertanya pun sudah disepakati bahwa metodologi nasab itu menggunakan subjektivitas dan sangat tidak tergantung pada bukti-bukti yang lebih empiris, kan begitu ya? Itu sebenarnya sejak awal sudah disepakati bersama. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang mendeklarasikan bahwa metodologi nasab yang digunakan untuk menghubungkan antara Ba'alawi dengan Nabi Muhammad itu terputus, maka secara ini sudah diakui bersama. Karena tadi sudah disebutkan bahwa memang dasarnya itu adalah tidak empiris dan subjektif. What is empiricism? Udah gue bahas tadi, males. Tapi coba misalkan what is subjective? Udah gue bahas tadi, males. Gue udah ngantuk banget. Kita bermain di ranah yang lebih pasti gitu ya, karena ini sudah selesai bagi saya menurut saya. Coba selesai. misalkan Udah dicek selesai, ya? yang tim saya minta, ada bisa nggak? Coba ditampilkan di slide. Ini sebenarnya ingin saya tunjukkan kepada Gus Runel gitu. tapi ya udah. Kayaknya Bisa nggak? kemarin itu pokoknya nyetel dari mana ya? Dia ngasih ini nih. Terus ada orang ngomen. Pokoknya di debat di sini deh, sekitar sini ya. Dia bilang apa ya kemarin ya? Lupa gue anjir. Pokoknya yang tentang bagaimana kerajaan itu menggunakan prinsip yang ini, menggunakan metode yang ini. Berarti kerajaan itu pada salah semua. Sedangkan contohnya itu kan dari kerajaan ya. Semua silsilah mereka itu gunain metode itu ya kan. Segembul gak punya contohnya. Pada ketawa, ada dah. Lo buka sendiri aja ya. Gue udah malas banget ini, dia bilang udah. Pokoknya ini perdebatan. Ini udah bukan empiris, Bul. Ya udah, Iya, berarti saya ngapain ngasih suatu hal yang bukan bukti empirisism, right? Lu ini malah dibangun presupposisi lo ini ya. Jadi itu masalah juga, Bul. Oke. Lu bilang udahan ya, udah. Lu nonton aja ya di sini ya, sekitar sini nih. Kocak dah gue bilang, pada diketawain segembul. Ya lu contohnya di kerajaan semua mengikuti metode ini ya kan? Menggunakan sampelnya itu begitu. Cuman kata gue Gumbul, salah, mereka semua salah ya kan? Kasih contohnya dari mana Gumbul? Gak ada. Ya udah mungkin itu aja nih. Lu bisa nonton sendiri dan lu bisa lihat sendiri. Ya gue udah cukup, dan itu memang gue permasalahkannya di situ doang. Ya, udah sampai di sini. Next content kita banyak, insyaallah. Jangan lupa terus dukung Ubox, right? Support, subscribe, like, and comment.